Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga sholawat ini bisa menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat kelak, amin. Dan saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe di channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, dilancarkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya, amin. Dalam sebuah pengajian besar yang dihadiri ribuan jamaah, Habib Bahar bin Smith bertemu dengan seorang wanita cantik asal Korea bernama Lily. Lily adalah seorang jurnalis yang penasaran dengan ajaran Islam. Pertemuan itu memunculkan kisah yang penuh konflik, intrik, dan ketegangan antara budaya, agama, dan keyakinan. Seiring perjalanan, Lily tak hanya menemukan Islam, tapi juga menyadari keajaiban iman yang menggugah hatinya. Malam itu, langit cerah dan ribuan jamaah telah memenuhi sebuah lapangan besar di kota. Habib Bahar bin Smith berdiri di atas panggung, memegang mikrofon dengan karisma yang kuat. Suaranya lantang, menggema, menyampaikan pesan-pesan yang menggetarkan hati tentang keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi kezaliman. Setiap kalimatnya membuat jamaah terhanyut dalam keheningan penuh rasa hormat. Namun, di tengah khusyuknya acara, suasana mulai berubah ketika seorang wanita asing dengan kulit seputih porselen dan rambut hitam lurus berjalan memasuki barisan depan. Wanita itu menarik perhatian. Wajahnya yang khas menunjukkan ia bukan berasal dari Indonesia. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun tatapannya tajam, seolah ingin menyerap setiap kata yang keluar dari mulut Habib Bahar. Jamaah mulai berbisik, bertanya-tanya siapa wanita ini. Habib Bahar yang tengah berbicara pun sempat melirik ke arahnya, merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa penasaran yang menyelinap, tapi ia memilih untuk melanjutkan ceramahnya. Setelah beberapa menit, wanita itu berdiri dan melangkah lebih dekat ke panggung. Tindakan ini memicu keributan kecil di antara jamaah. Beberapa orang mencoba menghentikannya, tetapi ia berkata dalam bahasa Inggris dengan nada tegas, "I want to talk to him." Suaranya tenang, namun penuh keberanian. Jamaah semakin gelisah. Seorang panitia bergegas menghampiri wanita itu dan mencoba memintanya kembali ke tempatnya, tetapi ia tetap teguh berdiri. Habib Bahar menghentikan ceramahnya. "Biar dia bicara," katanya, suaranya tegas namun tenang. Jamaah terdiam, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Wanita itu maju, kini berdiri hanya beberapa meter dari panggung. Ia mengangkat wajahnya, matanya bertemu langsung dengan mata Habib Bahar. "My name is Lily," katanya dengan suara yang gemetar namun penuh keberanian. "I'm from Korea. I've been looking for you." Kata-katanya menggemparkan. Jamaah saling berbisik, mencoba memahami situasi yang tiba-tiba berubah dramatis. Habib Bahar, yang biasanya keras dalam ceramahnya, justru memandang wanita itu dengan tatapan penuh tanda tanya. "Kenapa kau mencariku?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih, membuat jamaah terkejut karena Habib Bahar jarang berbicara bahasa asing dalam pengajiannya. Lily menarik napas panjang. "I want to understand Islam," katanya pelan. "I want to hear the truth from you, not from what the media says." Ucapannya membuat suasana menjadi hening. Habib Bahar terdiam, mencoba mencerna kata-kata wanita itu. Ia tahu, ini bukan pertemuan biasa. Wanita ini membawa sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa ingin tahu. Beberapa jamaah mulai menunjukkan ketidaksenangan. "Habib, jangan dilayani. Ini mungkin orang kafir yang ingin mengganggu pengajian," teriak seorang pria dari belakang. Namun, Habib Bahar mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. "Biarkan dia bicara," katanya tegas. Lily melanjutkan, "Saya membaca banyak berita tentang Anda. Banyak yang buruk, tapi saya tidak percaya begitu saja. Saya ingin mendengar sendiri, siapa Anda, dan apa yang Anda ajarkan." Kalimatnya membuat Habib Bahar terpaku sejenak. Ia melihat ke mata wanita itu, mencoba menemukan ketulusan di balik kehadirannya yang tiba-tiba. "Jika kau ingin memahami Islam,
maka kau datang ke tempat yang tepat, jawab Habib Bahar dengan suara berat namun tegas. Tapi kau harus siap mendengar kebenaran, karena kebenaran tak selalu manis. Lili mengangguk, matanya bersinar penuh keyakinan. Dan malam itu, pengajian yang dimulai dengan biasa saja berubah menjadi sebuah kisah yang akan dikenang oleh semua yang hadir. Malam itu, setelah pengajian selesai, Habib Bahar meminta panitia membawa Lili ke sebuah ruang sederhana di belakang panggung. Jamaah yang melihat ini menjadi semakin penasaran dan mulai berkerumun di sekitar area tersebut. Suasana menjadi riuh dengan bisikan-bisikan penuh spekulasi. Apa yang wanita asing itu inginkan? Kenapa Habib Bahar meladeninya? Namun, Habib Bahar tidak peduli dengan keramaian di luar. Ia tahu, sesuatu yang penting akan terjadi malam itu. Di dalam ruangan, Habib Bahar duduk di kursi kayu tua. Lili berdiri beberapa meter di depannya, terlihat gugup, tetapi tekadnya kuat. Duduklah, ujar Habib Bahar, suaranya lembut namun tetap tegas. Lili menuruti, mengambil tempat di kursi di seberangnya. Untuk beberapa saat, hanya keheningan yang mengisi ruangan, sampai akhirnya Habib Bahar memecah suasana. Jadi, apa sebenarnya yang ingin kau tanyakan tentang Islam? Lili menarik napas panjang sebelum menjawab. Saya ingin tahu, mengapa Anda begitu sering disalahpahami? Mengapa orang di media menggambarkan Anda sebagai seseorang yang penuh kemarahan, tetapi di sini, saya melihat sisi yang berbeda. Pertanyaan itu mengejutkan Habib Bahar. Jarang ada orang, apalagi seorang asing, yang langsung bertanya dengan begitu lugas. Habib Bahar tersenyum tipis. Media hanya menunjukkan apa yang mereka ingin orang percaya. Mereka tidak peduli pada kebenaran. Mereka ingin membentuk narasi sesuai kepentingan mereka, jawabnya. Tetapi itu bukan yang penting di sini. Apa yang sebenarnya kau cari, Lili? Lili menunduk sejenak, tampak berusaha merangkai kata-katanya. Di Korea, saya tumbuh tanpa agama. Keluarga saya hanya percaya pada sains dan logika. Tetapi ada kekosongan yang selalu saya rasakan. Ketika saya membaca tentang Islam, saya merasa ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang bisa mengisi kekosongan itu. Tapi saya takut saya tidak akan diterima, saya takut saya tidak cukup baik. Mata Habib Bahar sedikit melembut mendengar penuturan itu. Islam bukan tentang siapa yang sempurna. Islam adalah tentang mencari Tuhan, meskipun kau jatuh berulang kali. Jika kau punya niat tulus, maka Islam akan menerimamu. Ucapannya mengguncang hati Lili. Ia merasa ada kehangatan dalam kata-kata itu, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, sebelum Lili sempat membalas, pintu ruangan tiba-tiba diketuk keras. Seorang panitia masuk dengan wajah panik. Habib, di luar ada beberapa orang yang tidak senang karena Anda berbicara dengan wanita asing ini. Mereka ingin penjelasan. Habib Bahar berdiri dengan tenang, memandang panitia itu tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan. Katakan pada mereka, saya yang bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Jika mereka ingin jawaban, suruh mereka menunggu. Setelah panitia pergi, Lili menatap Habib Bahar dengan khawatir. Saya tidak ingin menyebabkan masalah. Mungkin saya harus pergi. Habib Bahar menggeleng. Jika kau pergi sekarang, mereka hanya akan salah paham lebih jauh. Jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya saya menghadapi situasi seperti ini. Ucapannya penuh keyakinan, membuat Lili merasa sedikit tenang. Apa kau benar-benar ingin tahu tentang Islam, Lili? Tanya Habib Bahar sekali lagi. Lili mengangguk mantap. Ya, lebih dari apapun. Habib Bahar tersenyum. Kalau begitu, tetaplah di sini. Malam ini kita mulai dengan hal yang paling mendasar, siapa Tuhan itu. Dan dengan kalimat itu, perbincangan mereka berlanjut, membuka lembaran baru yang akan mengubah hidup Lili untuk selamanya. Di luar, jamaah masih berbisik, namun mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan seorang wanita asing menuju cahaya iman. Di dalam ruangan yang kini terasa lebih tenang, Lili mendengarkan Habib Bahar berbicara tentang Tuhan.
Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dia tidak terlihat, tetapi tanda-tandanya ada di mana-mana. Langit, bumi, dan segala yang ada di antaranya adalah bukti keberadaannya, ucap Habib dengan suara yang lembut, namun menggetarkan hati. Lili memperhatikan dengan saksama, matanya berbinar seperti seorang anak kecil yang baru menemukan hal menakjubkan. Tapi bagaimana saya bisa percaya pada sesuatu yang tidak terlihat? Tanya Lili. Suaranya terdengar ragu, namun ada rasa ingin tahu yang mendalam. Habib Bahar tersenyum kecil. Kau tidak bisa melihat angin, tapi kau bisa merasakan dinginnya. Kau tidak bisa melihat cinta, tapi kau tahu ia ada saat kau merasakannya. Begitu juga dengan Allah. Kau tidak melihatnya dengan mata, tapi hati yang bersih bisa merasakan keberadaannya. Jawaban itu membuat Lili terdiam. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seperti sebuah pintu kecil yang mulai terbuka di hatinya. Namun, sebelum ia sempat berbicara lagi, suara ribut dari luar mulai terdengar semakin keras. Teriakan beberapa orang yang tidak setuju dengan keberadaan Lili di pengajian itu semakin memanas. Seorang panitia masuk tergesa-gesa, wajahnya penuh kekhawatiran. Habib, mereka semakin gelisah. Mereka menganggap ini penghinaan karena Anda meluangkan waktu untuk wanita ini. Habib Bahar menatap panitia itu dengan tenang, kemudian berbalik ke arah Lili. Lihat, Lili, inilah tantangan dalam Islam. Orang-orang seringkali terjebak dalam kemarahan, lupa bahwa tugas utama kita adalah menunjukkan akhlak yang baik. Lili menunduk, merasa bersalah. Saya tidak bermaksud menyebabkan masalah. Habib Bahar menggeleng. Masalah bukan darimu, tetapi dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah musuh terbesar manusia, bahkan dalam agama. Kemudian, dengan tegas, ia berkata pada panitia, katakan pada mereka, saya tidak akan keluar sampai saya menyelesaikan pembicaraan ini. Keputusan itu membuat Lili terkejut. Kenapa Anda begitu peduli untuk menjelaskan semua ini kepada saya? Tanyanya. Habib Bahar menatapnya tajam, namun penuh kehangatan. Karena Islam mengajarkan kita untuk menyampaikan kebenaran, bahkan jika hanya kepada satu orang. Kau mungkin hanya satu orang, tapi hatimu lebih berharga daripada ribuan yang menolak mendengarkan. Ucapan itu membuat mata Lili berkaca-kaca. Ia merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam hidupnya. Ia teringat masa kecilnya yang penuh kesepian, dengan orang tua yang lebih mementingkan karir daripada perasaan anak mereka. Malam itu, di ruangan kecil itu, Lili merasa diterima tanpa syarat. Kalau begitu, ajari saya, katanya dengan suara gemetar. Ajari saya untuk mengenal Tuhan yang Anda bicarakan. Habib Bahar tersenyum lebar, kali ini dengan kehangatan yang sulit dijelaskan. Kau sudah memulai langkah pertama, Lili. Rasa ingin tahu adalah awal dari hidayah. Dan malam ini, kita akan melangkah bersama. Di luar, kerumunan mulai mereda. Jamaah yang tadi gelisah kini hanya bisa menunggu dengan diam. Malam itu menjadi saksi awal perjalanan seorang wanita Korea menuju jalan yang penuh dengan cahaya dan tantangan baru. Dan di ruangan kecil itu, percikan iman mulai tumbuh, menyelimuti hati yang dulu terasa kosong. Malam semakin larut, namun pembicaraan antara Habib Bahar dan Lili justru semakin mendalam. Lili mulai memahami konsep tauhid, bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak disembah. Matanya berbinar ketika Habib menjelaskan tentang cinta Allah yang luas dan rahmat-Nya yang meliputi segala sesuatu. Namun, di luar ruangan, situasi semakin tegang. Suara riuh kembali terdengar, kali ini lebih keras, dengan beberapa orang meneriakkan kata-kata yang tidak pantas. Seorang pemuda dari kerumunan berteriak, Habib, kenapa Anda lebih memilih bicara dengan seorang kafir daripada kami, jamaah yang sudah lama mengikuti Anda? Teriakan itu mengundang gelombang sorakan dari yang lain. Panitia mulai kesulitan mengendalikan situasi, dan ketegangan semakin meningkat. Di dalam, Lili mendengar keributan itu dan merasa tidak nyaman. Habib, saya rasa saya sudah menyebabkan banyak masalah. Mungkin saya harus pergi, ujarnya,
suaranya terdengar gemetar. Habib Bahar memandangnya dengan mata yang penuh ketenangan. Cobaan adalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran. Jangan biarkan ketakutan menghentikan langkahmu. Kau di sini bukan kebetulan. Kau diundang oleh Allah untuk mengenalnya. Saat itu, pintu ruangan terbuka dengan keras. Seorang pria berjubah putih masuk dengan wajah marah. Habib, kami tidak bisa membiarkan ini. Wanita ini tidak pantas berada di sini. Ini mencemarkan majelis kita, ucapnya dengan nada tinggi. Habib Bahar berdiri dari kursinya, menatap pria itu dengan penuh wibawa. Siapa kau yang berhak menentukan siapa yang pantas atau tidak? Apakah kau pikir Islam hanya untuk mereka yang sudah merasa suci? Pria itu terdiam, wajahnya memerah. Jamaah yang berada di luar mendengar ucapan Habib Bahar dan mulai hening. Habib melanjutkan dengan suara tegas, Rasulullah diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk sekelompok orang yang merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Jika kalian tidak bisa memahami itu, maka kalian belum benar-benar memahami Islam. Kata-kata itu menusuk setiap hati yang mendengarnya, termasuk Lili. Ia merasa ada keberanian yang luar biasa dalam sosok Habib Bahar, seseorang yang tidak takut berbicara kebenaran meski dihadapkan pada tekanan besar. Saya ingin tahu lebih banyak, kata Lili dengan suara pelan namun mantap. Habib Bahar tersenyum dan kembali duduk. Kau akan tahu, satu langkah pada satu waktu. Tapi ingat, perjalanan ini tidak akan mudah. Ada cobaan yang akan datang, bahkan dari orang-orang yang kau pikir akan mendukungmu. Di luar, jamaah mulai bubar perlahan. Mereka tampak merenungi ucapan Habib Bahar. Beberapa masih merasa kesal, namun banyak yang mulai memahami pesan yang ia sampaikan. Malam itu, meski penuh dengan ketegangan, menjadi momen bersejarah bagi semua yang hadir. Lili duduk di kursinya, hatinya bergolak antara takut dan penasaran. Ia tahu, keputusan untuk terus belajar tentang Islam akan mengubah hidupnya selamanya. Dan di sisi lain, Habib Bahar menatapnya dengan keyakinan, seperti melihat potensi besar yang belum terungkap di dalam diri wanita asing itu. Malam semakin larut, namun di ruangan itu, percakapan terus berlanjut. Sebuah kisah baru tengah ditulis, sebuah kisah yang akan membuktikan bahwa hidayah bisa datang dari jalan yang tak terduga. Pagi menjelang, dan cahaya matahari menyelinap melalui celah jendela ruangan tempat Lili dan Habib Bahar berbicara semalaman. Lili memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama di Indonesia, meski ia tahu keputusan ini akan mengundang masalah besar. Ia menatap Habib dengan ragu. Habib, apakah Tuhan akan menerima seseorang seperti saya? Saya sudah terlalu jauh dari kebaikan. Saya tidak tahu apa itu doa, apalagi ketaatan, katanya, suaranya serak. Menahan emosi, Habib Bahar tersenyum lembut. Allah Maha Pengampun, Lili. Dia tidak peduli seberapa besar dosamu, asalkan kau mau kembali kepadanya. Ibarat lautan, rahmatnya jauh lebih luas dari dosa-dosa manusia. Tapi perjalanan ini membutuhkan kesabaran dan keteguhan. Kata-kata itu membakar semangat Lili, meski ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, tak lama setelah itu, kabar kehadiran Lili di pengajian Habib Bahar mulai menyebar di media sosial. Berita tentang seorang wanita Korea yang mengganggu majelis Habib Bahar menjadi viral, memicu komentar pedas dari banyak orang. Beberapa mencemooh Lili sebagai penyusup yang tidak tahu malu, sementara yang lain menyalahkan Habib karena terlalu lunak kepada orang luar. Salah satu komentar yang paling menyakitkan datang dari seorang tokoh agama setempat, yang berkata dalam sebuah ceramah, kita harus berhati-hati dengan orang seperti itu. Wanita kafir seperti dia hanya membawa fitnah dan kerusakan. Jangan sampai kita terjebak dalam toleransi yang salah. Lili membaca komentar itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa hancur. Habib, mungkin mereka benar. Saya tidak pantas berada di sini, ujar Lili, suaranya bergetar menahan tangis. Namun, Habib Bahar menatapnya dengan penuh ketegasan. Lili, orang yang sedang mencari kebenaran akan selalu dihadapkan pada ujian.
Bahkan Rasulullah dihina dan dicaci ketika menyampaikan dakwah. Jangan biarkan suara-suara itu mematahkan semangatmu. Kau bukan pencemar, kau adalah tamu Allah. Meski begitu, tekanan sosial mulai memengaruhi Lily. Ia merasa tidak aman saat keluar dari tempat tinggalnya. Beberapa orang yang mengenalinya sengaja memandang dengan penuh kebencian, bahkan ada yang berbisik-bisik sambil tertawa. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah dunia menolaknya. Di sisi lain, Habib Bahar juga menghadapi tekanan dari jamaahnya sendiri. Beberapa orang mendesaknya untuk meminta Lily pergi, dengan alasan menjaga citra majelis. Namun, Habib tetap teguh pada pendiriannya. Islam adalah agama yang memuliakan manusia, bukan mengusir mereka. Jika kalian merasa terganggu oleh keberadaan Lily, maka kalianlah yang perlu belajar lebih banyak tentang agama ini, ucapnya dalam sebuah pertemuan. Suatu malam, Lily mendatangi Habib dengan wajah penuh keputusasaan. "Habib, saya ingin pulang. Saya tidak kuat lagi menghadapi semua ini," katanya sambil menahan tangis. Namun, sebelum ia sempat pergi, Habib menyerahkan sebuah Al-Quran kecil kepadanya. "Bawalah ini bersamamu. Bacalah, meski hanya satu ayat. Kau akan menemukan jawaban yang selama ini kau cari." Lily memegang Al-Quran itu dengan tangan gemetar. Ia tidak pernah merasa begitu berat meninggalkan sesuatu, namun hatinya berkata bahwa ini bukanlah akhir. "Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda, Habib," katanya dengan suara lirih sebelum berbalik pergi. Malam itu, di kamar kecilnya, Lily membuka Al-Quran untuk pertama kalinya. Saat ia membaca terjemahan ayat-ayatnya, air matanya mengalir tanpa henti. Ini seperti berbicara langsung pada saya," gumamnya. Di tengah kesunyian malam, Lily menyadari bahwa perjalanan menuju Tuhan baru saja dimulai, dan ia tidak akan pernah bisa kembali seperti sebelumnya. Hari-hari berlalu setelah kepergian Lily dari pengajian Habib Bahar. Habib tetap melanjutkan dakwahnya, namun ia sering teringat akan tekad dan kebimbangan Lily. Di sudut hatinya, Habib yakin bahwa Lily sedang melalui ujian berat dalam perjalanannya mencari kebenaran. Namun, kabar terbaru mengejutkan datang dari seorang jamaah yang kebetulan bertemu dengan Lily. Wanita Korea itu terlihat dalam keadaan kacau, berjalan di jalanan kota tanpa arah, wajahnya tampak bingung dan penuh kesedihan. Habib Bahar segera mengutus seseorang untuk mencari tahu lebih banyak. Setelah penyelidikan singkat, diketahui bahwa Lily kini tinggal di sebuah penginapan kecil, mencoba menghindari sorotan publik yang semakin menghakiminya. Ia mengunci diri di kamar, hanya keluar untuk kebutuhan mendesak. Tumpukan komentar pedas di media sosial dan cemoohan di jalanan telah menghancurkan mentalnya. Namun, dalam kesendirian itu, ia terus membaca Al-Quran kecil yang diberikan Habib. Suatu malam, Lily tak tahan lagi. Ia memandang Al-Quran itu dengan perasaan bercampur aduk. "Jika memang benar ada Tuhan, mengapa hidup saya begitu sulit sejak saya mencoba mendekatinya?" bisiknya. Suaranya pecah oleh isak tangis. Ia mengingat kembali ucapan Habib, bahwa cobaan adalah tanda Allah ingin melihat keteguhan hati hambanya. Dengan hati yang gelisah, Lily memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia bersujud, mencoba berdoa dengan bahasa yang ia tahu. Di sisi lain, Habib Bahar merasakan keresahan yang tidak biasa. Saat ia sedang berzikir di malam hari, pikirannya terus memutar bayangan wajah Lily. "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hamba-Mu yang sedang mencari jalan-Mu. Jangan biarkan ia tersesat di tengah perjalanan," doanya dengan penuh harap. Keesokan harinya, sebuah keajaiban kecil terjadi. Lily menerima surat elektronik dari ibunya di Korea. Dalam surat itu, sang ibu menceritakan bagaimana ia juga merasa kehilangan arah setelah suaminya meninggal. Sang ibu mengungkapkan bahwa ia sering berdoa kepada Tuhan yang tidak ia kenal, meminta bantuan agar hidupnya menjadi lebih damai. Kata-kata itu membuat Lily tertegun. Ia merasa, mungkin inilah petunjuk yang selama ini ia cari. Lily memutuskan untuk menemui Habib Bahar lagi. Dengan langkah yang berat namun penuh tekad,
ia mendatangi majelis Habib di malam berikutnya. Saat Lili muncul di pintu majelis, beberapa jamaah memandangnya dengan tatapan tidak suka. Suara berbisik mulai terdengar, namun Habib segera berdiri dan menyambutnya dengan senyum hangat. "Lili, kau kembali. Itu berarti Allah masih memegang hatimu," ucapnya dengan nada penuh kasih. Namun, saat mereka berbicara, seorang jamaah berdiri dengan nada marah. "Habib, sampai kapan Anda membela orang ini? Kehadirannya hanya membawa fitnah." Jamaah lain mulai bersorak setuju, membuat suasana menjadi panas. Habib Bahar berdiri tegak, menatap mereka satu persatu. "Kalian berbicara tentang fitnah, tapi kalian lupa bahwa fitnah paling besar adalah ketika kalian menghalangi seseorang mendekati Allah. Lili adalah saudara kita, meski ia belum mengenal Islam sepenuhnya." Kericuhan pun mereda, meski masih ada beberapa wajah yang tidak setuju. Lili berdiri di tengah majelis dengan air mata berlinang. Ia berkata dengan suara gemetar, "Saya tidak meminta kalian menerima saya, tapi saya hanya ingin tahu tentang kebenaran. Saya hanya ingin mengenal Allah. Jika itu salah, saya akan pergi." Habib menahan Lili sebelum ia melangkah keluar. "Tidak, Lili, kau akan tetap di sini. Jika majelis ini tidak cukup besar untuk menampung seorang pencari kebenaran, maka majelis ini telah gagal dalam misinya." Kata-kata itu membuat seluruh jamaah terdiam. Malam itu, meski banyak yang masih menyimpan kebencian, Lili merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melanjutkan perjalanan ini, apapun yang terjadi. Dalam hatinya, ia mulai memahami bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi jalan hidup yang penuh ujian dan keteguhan. Setelah malam yang penuh gejolak itu, Lili memutuskan untuk tinggal lebih lama di majelis Habib Bahar. Meski diterima dengan tangan terbuka oleh Habib, ia tahu banyak jamaah yang masih memandangnya dengan curiga. Tatapan sinis dan komentar sumbang menjadi makanan sehari-hari bagi Lili. Namun, ia mencoba bertahan, meyakinkan dirinya bahwa setiap langkah ini adalah bagian dari perjalanan menuju Tuhan. Namun, ujian semakin berat ketika berita tentang dirinya sampai ke komunitas asalnya di Korea. Lili menerima panggilan telepon dari keluarganya, terutama ibunya, yang marah besar. "Apa yang kau lakukan, Lili? Apa kau sadar tindakanmu memalukan keluarga kita? Kau meninggalkan segalanya demi agama yang bahkan bukan milikmu." Suara ibunya terdengar bergetar antara kemarahan dan kesedihan. Lili mencoba menjelaskan dengan tenang. "Ibu, ini bukan tentang meninggalkan keluarga atau budaya kita. Ini tentang menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupku. Aku merasa hidupku lebih berarti di sini." Namun, penjelasannya justru membuat sang ibu semakin kecewa. "Jika kau tidak kembali dalam waktu seminggu, anggap saja kau bukan lagi bagian dari keluarga ini," ancam ibunya sebelum menutup telepon. Ancaman itu menghancurkan hati Lili. Malam itu, ia menangis di sudut majelis, mencoba mencari jawaban dari semua kekacauan yang melingkupinya. Habib Bahar menemukannya di sana, dengan wajah penuh keprihatinan. "Lili, ujian ini adalah cara Allah mengukur keteguhan hatimu. Kau tahu, Nabi Ibrahim juga harus memilih antara perintah Allah dan cintanya pada keluarga. Jalan menuju Allah memang penuh pengorbanan." Lili menatap Habib dengan mata bengkak. "Habib, apakah itu berarti aku harus meninggalkan keluargaku? Bagaimana jika aku kehilangan mereka untuk selamanya?" Suaranya bergetar menahan tangis. Habib Bahar tersenyum lembut. "Tidak, Lili. Kau tidak meninggalkan mereka. Kau hanya memberikan waktu bagi mereka untuk memahami pilihanmu. Berdoalah untuk mereka, karena doa adalah senjata paling kuat yang dimiliki seorang hamba." Hari berikutnya, Lili mulai aktif membantu di majelis. Ia belajar membaca Al-Quran, membantu memasak untuk jamaah, dan mendengarkan ceramah dengan penuh perhatian. Perlahan, ia mulai mendapatkan simpati dari beberapa jamaah. Mereka yang awalnya memandangnya sebagai gangguan, kini melihat kesungguhan hatinya. Meski begitu, tidak semua orang bersikap ramah.
Beberapa masih membencinya, bahkan mencoba menjatuhkannya. Pada suatu siang, seorang wanita dari jamaah mendatangi Lili dengan wajah sinis. "Apa kau pikir dengan membantu di sini, kami akan menerima orang sepertimu? Kau tidak akan pernah menjadi bagian dari kami," ucapnya dengan tajam. Lili hanya tersenyum pahit. "Saya tidak mencari penerimaan dari manusia. Saya hanya ingin diterima oleh Allah," jawabnya, suaranya penuh keteguhan. Di balik segala tekanan, Lili merasakan perubahan dalam hatinya. Ia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia sujud dalam salat, ia merasa seolah-olah berbicara langsung dengan Tuhan. Namun, di tengah kedamaian itu, datang kabar yang menggemparkan. Ibunya jatuh sakit parah di Korea, dan Lili dihadapkan pada dilema besar. Habib Bahar menyarankan Lili untuk kembali ke Korea sementara waktu. Keluarga adalah amanah yang harus dijaga. "Kembalilah, tunjukkan pada mereka bahwa Islam tidak memisahkan kita dari keluarga, tapi justru mempererat hubungan," ujar Habib. Kata-kata itu memberikan kekuatan baru pada Lili, meski hatinya berat untuk meninggalkan majelis. Dengan air mata yang mengalir, Lili pamit pada Habib dan jamaah. Ia berjanji akan kembali suatu hari nanti, membawa keluarganya ke jalan yang sama. Saat ia melangkah pergi, semua orang di majelis menyadari satu hal, Lili bukan hanya seorang pencari kebenaran, tapi juga bukti nyata bagaimana Islam mampu mengubah hidup seseorang secara mendalam. Setelah perjalanan panjang, Lili tiba di Seoul dengan hati yang penuh kecemasan. Bandara yang penuh keramaian seolah-olah menggambarkan kekacauan batin yang ia rasakan. Ia langsung menuju rumah ibunya, tempat kenangan masa kecilnya tersimpan. Namun, pemandangan yang ia temui membuat hatinya hancur. Sang ibu terbaring lemah di ranjang, tubuhnya yang dulu kuat kini tampak ringkih. "Lili, kau kembali," gumam ibunya dengan suara hampir tak terdengar. Lili berlutut di samping tempat tidur, menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Ibu, aku di sini. Aku tidak akan pergi kemanapun lagi," katanya dengan air mata yang mengalir deras. Namun, di dalam hatinya, ia merasa terbelah. Ia tahu, kehadirannya bukan untuk meninggalkan jalan yang ia pilih, melainkan untuk menunjukkan pada ibunya bahwa jalan itu membawa kedamaian, bukan perpecahan. Selama beberapa hari, Lili merawat ibunya dengan penuh kasih. Ia memasak, membersihkan rumah, dan memastikan ibunya mendapatkan perawatan terbaik. Tapi, setiap kali ia menyebut tentang kepercayaannya, ibunya mengalihkan pembicaraan. "Lili, aku tidak ingin mendengar tentang itu. Agama ini telah merenggutmu dariku," ujar ibunya dengan mata yang tajam. Suatu malam, saat ibunya sedang tidur, Lili mengambil Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. Ia mulai membaca dengan suara lembut, ayat demi ayat yang memberikan kedamaian pada hatinya. Tanpa ia sadari, ibunya terbangun dan mendengarkannya dari balik pintu. Saat Lili selesai, ibunya masuk dengan wajah yang penuh emosi. "Apa yang kau baca itu, Lili? Mengapa suaranya begitu menenangkan?" tanya sang ibu. Lili terkejut, tapi ia tahu ini adalah kesempatan yang ia tunggu. Dengan hati-hati, ia menjelaskan arti dari ayat-ayat yang baru saja ia baca. "Ini adalah firman Tuhan, Ibu. Setiap kata di dalamnya seperti pelukan hangat yang menenangkan hati. Saya berharap Ibu bisa merasakannya juga," ucap Lili dengan mata penuh harap. Ibunya terdiam. Ada pertentangan dalam hatinya. Di satu sisi, ia masih merasa terluka dengan pilihan Lili, tapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kedamaian yang terpancar dari putrinya. "Lili, apakah agama ini benar-benar membuatmu bahagia?" tanyanya pelan. Lili mengangguk dengan air mata berlinang. "Lebih dari apapun, Bu. Tapi kebahagiaan itu tidak lengkap tanpa restu Ibu." Hari-hari berlalu, dan perlahan hubungan mereka membaik. Sang ibu mulai membuka hatinya untuk mendengarkan cerita-cerita Lili tentang Islam. Meski awalnya penuh dengan keraguan, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Suatu malam, ia meminta Lili untuk membacakan Al-Quran di sampingnya. "Aku tidak mengerti artinya,"
tapi suaramu membuatku merasa lebih baik, ujar ibunya. Sementara itu, kabar tentang Lily yang kembali ke Korea sampai ke telinga Habib Bahar. Habib merasa lega mendengar Lily tidak menyerah pada ujian hidupnya. Dalam doa malamnya, Habib meminta Allah untuk membuka hati keluarga Lily, agar mereka dapat melihat keindahan Islam melalui cinta dan kesabaran Lily. Suatu pagi, saat Lily sedang menyiapkan sarapan, ibunya menghampirinya. "Lily, aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memahami jalanmu. Tapi aku melihat kau menjadi seseorang yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Jika itu berasal dari kepercayaanmu, maka aku tidak akan menghalangimu lagi," kata sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Lily memeluk ibunya erat, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. "Terima kasih, Ibu. Itu lebih dari cukup bagiku," ujarnya dengan suara yang bergetar. Meski perjalanannya masih panjang, Lily tahu bahwa restu ibunya adalah awal dari kedamaian yang ia cari. Namun, ia juga sadar bahwa cobaan berikutnya mungkin akan datang kapan saja, menguji seberapa kuat ia berpegang pada kebenaran. Setelah ibunya mulai membuka hati, kehidupan Lily di rumah menjadi lebih tenang. Meski hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, ada harapan kecil yang tumbuh di antara mereka. Namun, ujian lain segera datang. Suatu pagi, keluarga besar Lily mengadakan pertemuan mendadak. Paman tertua, yang dikenal sebagai kepala keluarga, memanggil Lily. Dengan nada keras, "Lily, apa yang kau lakukan telah mencemarkan nama baik keluarga. Kita adalah keluarga terpandang, dan kau membuat kita menjadi bahan pembicaraan," serunya dengan penuh emosi. Lily duduk di tengah ruangan dengan wajah tenang, meski hatinya bergejolak. "Paman, saya tidak berniat mencemarkan nama keluarga. Saya hanya mencari kedamaian dan kebenaran," jawab Lily dengan suara yang lembut tapi tegas. Namun, kata-katanya justru memancing kemarahan. "Kebenaran? Apa kau pikir meninggalkan budaya kita demi agama asing itu adalah kebenaran? Kau telah mengkhianati leluhur kita," bentak pamannya. Suasana menjadi tegang. Beberapa anggota keluarga mulai membela paman, sementara yang lain hanya diam. Di tengah keributan itu, ibunya tiba-tiba berbicara. "Berhenti. Kalian tidak tahu apa yang Lily alami. Aku melihatnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jika ini adalah pilihannya, maka aku sebagai ibunya mendukungnya," ucapnya dengan suara tegas. Semua orang terdiam, terkejut dengan keberanian sang ibu. Setelah pertemuan itu, Lily merasa lega, meski masih ada beban di hatinya. Ia tahu, perjuangannya belum berakhir. Malam itu, ia memutuskan untuk menghubungi Habib Bahar. Suaranya terdengar penuh kerinduan saat ia bercerita tentang apa yang terjadi. "Habib, saya merasa seperti berjalan di atas api. Setiap langkah terasa menyakitkan," katanya dengan suara serak. Habib Bahar mendengarkan dengan saksama. "Lily, cobaan adalah tanda kasih Allah. Dia tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Tetaplah sabar dan terus berdoa. Cahaya akan datang di tengah kegelapan, kau hanya perlu bertahan," ujar Habib dengan nada penuh kebijaksanaan. Kata-kata itu memberikan kekuatan baru bagi Lily. Beberapa hari kemudian, ibunya meminta Lily untuk menemaninya ke sebuah taman tempat mereka sering menghabiskan waktu saat Lily masih kecil. Di sana, mereka duduk di bawah pohon besar, mengingat kenangan masa lalu. "Lily, aku mungkin tidak pernah benar-benar memahami pilihanmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku bangga padamu. Kau memiliki keberanian yang tidak dimiliki banyak orang," ujar ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Mendengar itu, Lily merasa air matanya mengalir. "Terima kasih, Ibu. Dukungan Ibu adalah kekuatan terbesar bagi saya," katanya sambil memeluk ibunya erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa segala perjuangan dan air mata yang ia lalui tidak sia-sia. Namun, ujian terbesar datang ketika paman Lily, yang merasa tidak terima dengan dukungan ibunya, melaporkan Lily ke komunitas lokal karena dianggap menyebarkan agama asing. Lily dipanggil untuk menghadiri pertemuan di balai komunitas,
di mana ia diinterogasi dengan pertanyaan yang menyakitkan. Namun, Lily tetap tenang, menjawab setiap pertanyaan dengan penuh keyakinan. Di tengah pertemuan itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Salah satu tetua komunitas, yang dikenal sebagai orang yang bijaksana, berdiri dan berkata, "Biarkan Lily memilih jalannya. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Bukankah kebaikan dan kejujuran adalah hal yang kita junjung tinggi? Jika itu yang dia bawa, maka kita harus mendukungnya." Kata-kata itu mengubah suasana menjadi lebih damai. Setelah pertemuan itu, Lily merasa bahwa perjuangannya telah membuahkan hasil. Meski jalannya penuh dengan duri, ia kini melihat secercah cahaya di ujung perjalanan. Dengan restu ibunya dan dukungan beberapa orang di komunitasnya, Lily merasa siap untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu, perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang menunjukkan pada dunia bahwa cinta, kesabaran, dan kebenaran akan selalu menang, tak peduli seberapa gelap jalan yang harus dilalui. Perjalanan Lily mengajarkan kita tentang arti keberanian, kesabaran, dan cinta tanpa syarat. Di tengah cobaan dan tekanan dari keluarga serta lingkungan, ia tetap teguh pada keyakinannya, membuktikan bahwa kebenaran dan kedamaian selalu menemukan jalannya. Dalam gelapnya ujian hidup, ia menemukan cahaya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kadang, perjuangan terbesar bukan melawan dunia luar, melainkan menyentuh hati orang-orang yang kita cintai. Restu sang ibu menjadi hadiah terbesar bagi Lily, membuktikan bahwa cinta keluarga bisa menjadi kekuatan terkuat dalam menjalani hidup. Kisah ini bukan hanya tentang perjalanan seseorang, tapi juga tentang kekuatan iman, cinta, dan kesabaran. Semoga kita semua terinspirasi untuk tetap teguh pada kebenaran, meski jalannya penuh tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.